Hehehe. Habis ketemu subscriber. Oke, kita ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, riding lagi. Hihihi, di BSD. Ini apa sih namanya, BSD bukan sih? Ya nggak tahu lah, Alam Sutra, BSD, Gading Serpong, apalah gue nggak tahu. Ya menurut gue sini pokoknya BSD. Gue abis jalan-jalan sama bro gue tuh, yang nyasarin ke daerah sini. Aslinya gue nggak pengen jauh-jauh sejauh ini ya. Terus gue disasarin sama bro gue tuh yang di depan tuh, yang pakai fiksi evil, anjir, geng cewek itu ya. Nih by the way, gue cobain setup mikrofon baru dan gue nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan nggak ada noise yang aneh-aneh lagi. R6 nice. Mudah-mudahan nggak ada noise yang kresek-kresek lagi. Suaranya juga jelas ya. Mudah-mudahan, kita lihat aja hasilnya gimana. Ini banyak motor gede nih di sini nih. Gue dulu beli knalpotnya Bubu di sini nih, ingat banget nih. Di kiri sini nih, biasanya ngambrak, ada H2 tuh, ada R1, ada apa tuh, ada ATV, banyak deh. Biasanya suka ada pakai ini ya, spoiler Mugen ya, kayak gini ya. Mugen apa Spoon sih, lupa gue, yang kayak lagi yo what up, asik, nice. Ada EG ya, itu namanya EG kan, apa namanya, Estilo, dengan harga yang sangat abu-abu, seperti warnanya yang abu-abu. Hari ini gue mau ngebahas ini aja deh, pas banget tadi ada Estilo modifan. Gue ngebahas tentang modifan gimana, sabi ya. Aduh, gue tiba-tiba juga pengen ngebahas modifan gara-gara tadi pagi pas gue lagi nyarap, lagi sarapan pagi, ngelihat updatean ada Mercedes-Benz Day kalau nggak salah ya, di Bandung, di Kota Pariangan apa di mana ya, gue nggak tahu. Aduh, gila, racun tikus Dora itu, nggak ngerti lagi tuh racun apaan. Ada SL warna merah kayak full AMG, gue nggak ngerti itu AMG apa, yang pasti vendornya ngerai, yang pasti mobilnya gila-gila. Ada dari SL lama sampai SL paling baru, SLK, SLC, G-Class, G-Wagon, banyak banget, dari mau yang short, mau yang apa aja, yang profesional semua ada. Gue nggak ngerti deh tuh, pokoknya kerennya sekerennya, ada seada-adanya keren deh tuh. Aduh, gara-gara itu kita bahas aja tentang modifan tentang ya nggak harus mobil, motor, atau nggak sepeda juga bisa sih. Kalau menurut gue pribadi nih, kalau modifan itu ya memang selera sih ya. Walaupun terkadang tuh kalau modifan personalisasi orang masing-masing kan, individu masing-masing. Jadi ya terkadang ada yang nggak srek buat kita, ada yang nggak srek buat orang lain, buat kita bagus ya. Karena ya itu, modifan kan ya nyari taste lo gitu kan, kayak ya yang kalau menurut gue pribadi sih, modifan yang asik ya yang sesuai sama taste lo. Ibaratnya kalau lo anak Mercy ya, lo mau pakai AMG sok, mau pakai Carlson sok, mau pakai Lorinser, mau pakai apa kayak suka-suka lo, Fab Design apa MAE kayak gitu-gitu kan, ya suka-suka lo lah. Tapi ya ada juga beberapa orang yang kayak nggak suka modif sama sekali, dalam artian ya benar-benar mereka tuh nggak kayak modif, nggak banget kayak gitu, kayak ya mobil udah, atau motor atau sepeda udah standar, udah dipikirin bentuknya, udah dipikirin durabilitas, dipikirin ketahanan semuanya, terus lu mau ubah-ubah kayak gitu, itu ngerusak bro. Ada juga yang kayak gitu, padahal dia juga petrolhead, ada juga yang kayak gitu. Kalau gue, tapi yang tipe yang kayak enggak men, lu kalau misalkan punya barang sih dimodif asiknya. Kalau gue, nah hijau juga akhirnya guys. Jadi ya gitu, ada juga. Astagfirullahaladzim. Jadi ada juga yang apa namanya, yang nggak suka modif. Ada juga yang nggak suka modif sama sekali, yang benar-benar menurut dia modif itu kayak hal yang menyalahi aturan sekali, yang berbahaya, yang kayak membahayakan jiwa dan raga, ada juga. Tapi kalau gue pribadi, gue sih gatel sih pak. Ibaratnya kalau misalkan mau beli sesuatu tuh, entah mobil, entah motor, entah apalah, sepeda atau nggak apa,
barangnya belum datang ya, masih brosurnya masih baru launching ya, gue udah mikirin modifannya asik nih kalau dipasangin velg ini, asik nih kalau dipasangin body kit ini, asik nih kalau dipasangin ini itu. Wah, ngayalnya udah deh tinggi, walaupun ntar kenyataannya belum tentu gue ganti. Malah kayak bisa-bisa standar. Tapi yang nggak tahu ya, kalau misalkan ada rezekinya, ada kesempatannya ya pasti pengennya sih dimodif biar kayak lebih apa ya, lebih tarikannya tuh lebih go banget nih, lebih personalisasi pribadi lah, lebih asik aja, kayak lebih enak dilihat, lebih punya taste lah, punya taste pribadi kalau menurut gue sih gitu. Ini cakep nih guys, Pajero yang beneran nih, Pajero Exit apa sih namanya, 3.800. Aduh, nih kalau sampai ada yang apa sih lupa gue, kayak elektronik apa-apanya ya, apa transmisi ya zaman dulu tuh. Aduh, harganya tuh bisa 200 juta sendiri ganti gituan doang. Kalau gue ya kalian tau lah ya, mau motor, mau mobil, mau sepeda, apa aja gue modif. Dan nggak mesti harus single tuner. Dalam artian single tuner itu nggak harus misalkan Harley gue modif full Screaming Eagle, atau Harley gue full modif PM, atau kayak Mercy gue modif full AMG, atau Mercy gue full Brabus. Nggak kayak gitu gue sukanya mix and match kalau gue. Walaupun ya nggak bisa bohong, kalau misalkan Mercy yang W124 gitu, Brabus Rocket emang udah nggak ada robek. Sorry Brabus Rocket mah CLS. Ini apa namanya, Mercy W124 AMG Hammer, udah deh nggak ada obat kalau itu kan. Kalau misalkan AMG Hammer, aduh itu udah gue nggak kuat lagi sih, fendernya, velgnya, mesinnya, udahlah ya nggak usah ditanya itu mah ya. AMG Hammer gitu mah gue ya udah single tuner ya. Memang ya gue tergantung sih ya, bisa dibilang tergantung. Tapi kalau misalkan kayak misalkan DC5 atau Integra DC5 atau kayak EK9 kayak gitu sih gatel sih, Type R gitu standar gitu gatel sih ya kali. Kayak lu nggak pengen masukin apa Rega Master atau apa, lu pengen iseng pakai RPF1 kayak gitu kan, pengen kan pasti kan. Tergantung sih gue, jadi tergantung. Tapi ya kalau orang kan ada yang enggak, lu kalau misalkan single tuner aja terus begitu, dia bodo amat, nggak mau kayak misalkan udah full Zender terus ada gue nggak suka side skirtnya Zender, sampingnya kayak ikan paus, gue ganti pakai AMG atau lo ganti pakai apa gitu. Ada juga yang nggak mau. Nah kalau gue sih ya tergantung dilihatnya aja ya, enakannya mana. Kalau misalkan emang enakannya single tuner gue lebih apa ya, modif, tapi lebih dilihat ke ininya lah, diliatin ke enaknya tuh gimana. Sama ya paling nggak seandainya emang single tuner, gue mainin di warna, entah grill gue kasih warna apa, atau emblemnya gue kasih stiker merah, AMG nya gue merahin. Nah gue suka yang kayak gitu-gitu tuh, jadi yang perintilan detail kecil. Tapi kalau seandainya orang yang ngerti ngeliat tahu, oh ini mobilnya si A, nih mobilnya si B, nih cakep nih modifannya yang begini nih, pasti mobilnya dia nih. Biasanya kalau misalkan BMW kan yang kemarin sempat ngetren tuh Forstainer pakai spion merah gitu kan. Oh ya banyak ya kemarin, atau kayak Golf gitu gue lihat juga beberapa Scirocco pakai spionnya diwarnain kayak warnanya bendera Jerman gitu kan, ada juga. Ya gue suka juga modifan kayak gitu, atau kayak Mini Cooper yang di sana tuh pakai atasnya yang British flag gitu, suka juga sih gue. Menurut gue ibaratnya ya lu nggak bisa ganti parts kayak, atau kayak lu nggak cocok partsnya kalau misalkan dipakai di Indo, itu mainin stiker kayak pasangin, tapi stikernya jangan yang norak ya, kayak tiba-tiba lu kayak pakai stikernya full Need for Speed Underground kayak gitu. Ya jangan sih ya, kayak stiker yang tadi aja. Lu jangan kayak tiba-tiba mobil lo diwarnain kayak Smurf kayak gitu-gitu, jangan juga. Kecuali kalau misalkan mobil lo emang yang kayak RWB gitu ya, ya itu mah udah beda cerita lah ya. Kayak atau kayak apa tuh namanya, Miami Blue, Porsche kayak gitu-gitu, ya udah beda cerita deh. Kayak gitu sih ya, bener-bener aja, asal jangan kayak ya, yang penting enak dilihat lah, enak dilihat. Sama kalau bisa, kalau modif pakai yang asli. Kalau bisa, kalau misalkan emang nggak dapat banget ya pakai aja dulu yang TW. Tapi kalau gue pribadi ya, gue lebih sukanya ya kalau misalkan emang mau modif ya pakai yang asli aja, jangan pakai yang TW-TWan kayak gitu. Jadi kayak sekalian lu invest, sekalian lu gaya, sekalian lu bisa invest. Karena ya kayak dulu tuh ya, zaman dulu Brabus miring tuh, knalpot Brabus miring atau body kit Mercy itu dulu nggak mahal, orang nggak ada yang mau beli.
Sekarang tiba-tiba aduh harganya men body kit gitu. Terus harga knalpot Mercy yang AMG yang berabus, aduh bikin pusing, bikin masuk angin kantong. Gitu. Tapi ya ada juga yang sama sekali nggak suka modif, ada juga. Bro gue tuh banyak juga yang kayak gitu, kayak enggak ngapain dimodif, orang velgnya udah oke. Kalau gue sih gregetan, seminim-minimnya ganti ban dah. Kayak gitu. Kalau di mobil performance ya, performance car gitu yang bener-bener yang sport car ya, minimal ganti ban deh, kasih V0 gitu kan. Dah mantap. Gatel pak, gue asli orangnya sih nggak tahu, emang dari zaman dulu, zaman naik sepeda juga gatel kalau cuman mainnya single tuner aja, kayak misalkan kampanyolo aja gitu, kayak gatel, pengen juga sih dicampur kayak gitu. Atau enggak kayak zaman dulu pakai Philwood aja gue pingin juga sih pakai cap hub, kayak dicampur sih belakangnya cap hub, lucu sih. Yang kayak gitu misalkan pakai Aerospoke, belakangnya Aerospoke bintang-bintang sih lucu sih, jadi kayak ini kursi roda kurang asik kayaknya ya. Kalau gue sih gue lebih suka misalkan depan belakang Aerospoke, depan Hatri, atau enggak depan Korima belakang Aerospoke tuh sabi banget sih. Depan Hatri sih, Hatri yang C ya, yang tebel gitu tuh yang gue suka tuh. Cakep. Atau bahkan kalau misalkan rim saja gue kadang-kadang suka yang belangnya bener-bener belang, bukan cuman offset atau nggak apa gitu yang belang, enggak. Gue bener-bener suka velg yang belang, apalagi mobil JDM yang kayak Silvia, kayak Chaser, atau kayak Cresta gitu-gitu. Aduh, pakai velg belang sih nggak lucu. Lo depan pakai apa gitu, belakangnya pakai apa ya, di ini aja dibelangin. Jadi bener-bener velgnya berang, kayak Bro Reski tuh dari Tubros. Aduh, American style ya, SIR. Pakai apa sih namanya, yang kayak SR3 warna biru. Nggak lucu ya. Oh iya, sama kayak kalau gua sih ya, kalau misalkan mobil Jepang, gue sukanya ya modif ya, seandainya lu pengen main ori-orian ya lu mainnya modifnya Jepang. Kalau gue kan, orang ada juga yang kayak mobilnya Jepang tapi pengen USDM, ada juga, biar ada side marker warnanya ya kan, terus ada jet washer biasanya yang kayak gitu-gitu. Nah kalau gue mobil Jepang ya sukanya dimodifnya JDM-nya aja. Kalau misalkan mobilnya Eropa, gue juga begitu, gue sukanya ya udah Eropa aja, nggak usah pakai di USDM gitu, gue kurang suka. Kalau mobil Amerika ya juga mainnya Amerika aja, nggak usah pakai di European lah, apalah ya, kayak gitu. Dan gue juga pengen tanya, kalau kalian tuh lebih suka yang dimodif kayak gue kah, yang tipe yang ya ngikutin kondisi aja, kalau misalkan bagus single tuner, kalau misalkan mau dicampur-campur ya dicampur-campur asal enak, atau kayak yang tipe enggak, gue nggak modif sama sekali. Menurut gue modif itu adalah salah besar, ibaratnya itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup lo, itu adalah memodif mobil lah. Juga yang kayak gitu. Gimana tuh, boleh di-share atau enggak, lu punya alasan lain kayak, oh enggak bang, gue sebenarnya pengen modif, suka modif, tapi kalau misalkan gue modif nanti harga jual jadi jatuh, atau enggak nanti gue sama aja buang duit, sama aja ngasih rezeki ke orang lain, sama aja gue cuman ngehibahin modifan gue ke orang lain ketika gue mau jual. Ya ada juga yang kayak gitu kan, nggak tahu gue. Coba share dulu pengalaman kalian, atau enggak opini kalian, boleh. Silahkan seperti biasa guys. Kita suka tanya jawab kalau di RG 700. Suka nanya yang enggak ya. Nggak apa-apa lah ya guys ya, daripada nanya nomor cantik ya kan. Ini nomor cantik di ini simpati gitu kan. Kalau kalian mau beli nomor gitu kan, ya siapa tahu. Filtering filter. Aduh, ini sampai kapan gue harus filtering? Please dong, kasih gue jalan yang enak. Baik bapak mantap. Gue harus konsentrasi nih guys, nggak bisa ngebahas dulu. Kaki harus main dulu nih. Oh iya, kalau misalkan mau filtering kayak gini, gue saranin kalau kalian pakainya Harley Davidson atau Victory atau Goldwing, yang pasti motor-motor cruiser yang berbadan semok, pastikan ngeremnya pakai rem belakang, pakai rem kaki ya, jangan pakai rem tangan, jangan pakai rem yang di kanan depan, kanan atas, jangan pakai rem kaki ya, karena biar gampang manuver. Itulah gunanya rem belakang.
Tapi kalau udah jalan jangan dimasukin rem belakang. Kalau udah lagi ngebut apalagi ya, belakangnya bisa gel-gel, jadi bisa langsung ketemu yang di atas loh. Salah nginjek. Jadi ya guys, gua rasa segitu aja pembahasan gue tentang modif, daripada nggak ada topik sama sekali kan. Satmori bahas modifan. Kalau kalian mau komen silahkan komen, mau nge-like silahkan, mau nge-share pun silahkan. Tapi yang pasti gue selalu berterima kasih atas apresiasi kalian yang udah ngelakuin hal tersebut, yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di riding berikutnya, atau di naik mobil seperti yang ngebahas Vogue gue. Vogue, oke. Sampai jumpa lagi di riding berikutnya. Gue RG700 cabut. Assalamualaikum.